kembali kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Hendrawan, benarkah ada dua matahari di kabinet saat ini? Banyak orang, banyak pengamat, termasuk menterinya sendiri merasakan demikian. Jadi mungkin agak sedikit didramatisasi ya. Tetapi indikasi ke arah sana bisa saja terjadi karena memang Pak JK itu kan gayanya asertif, ya, langsung memberikan respon dan logis responnya ya terhadap persoalan yang muncul. Logikanya jalan, pengalamannya kaya begitu, sehingga terhadap persoalan-persoalan yang muncul Pak JK ini responnya lebih cepat. Itu yang kita lihat. Jadi Anda mengakui memang ada matahari kembar ini? Tapi kalau kita tanya ke Pak JK sendiri, Pak JK selalu mengatakan secara normatif saya adalah wakil presiden. Semuanya diserahkan kepada presiden. Tetapi karena tadi pengalaman yang kaya, logika yang jalan, kemudian kecepatan di dalam memberikan respon, ini membuat tadi yang dikatakan oleh Pak Hanta, jadi ada semacam melekat karakter yang relatif dominan dari wakil presiden, termasuk juga tulisan surat ya, surat yang ditujukan kepada Menteri Susi. Ya, itu kan sebenarnya kalau kita berpikir lebih soft, ini hal-hal seperti ini kan bisa didiskusikan ketika sidang kabinet. Betul. Ibu Susi, tidak semua pengusaha itu bagian dari mafia. Ya, kalau ada pengusaha yang besar jaringannya itu karena memang sedang melakukan konsolidasi bisnis, bukan bagian dari mafia. Tetapi karena mungkin sekali lagi dalam sidang kabinet terlalu banyak agenda yang dibicarakan, persoalan seperti itu tidak pernah dibahas secara tuntas. Akhirnya oke lah supaya tidak lupa menulis surat. Tapi begitu menulis surat akhirnya jadi loh, kok Wapres langsung ya langsung secara linier langsung ya memerintah menteri-menteri tidak lewat presidennya begitu. Oke. Nah, bicara mengenai reshuffle kabinet yang seharusnya menjadi hak prerogatif seorang presiden. Kemudian kita ketahui ada tadi dikatakan ya, orang mengatakan adalah matahari kedua dalam hal ini. Pastinya ada semacam proses diskusi yang cukup alot di sini. Menurut Anda sejauh mana ini akan kemudian bisa mempengaruhi hasil dari reshuffle jilid 2? Ya, saya kira ini bagian dari dinamika yang harus dilalui ya. Hal yang sama terjadi juga ketika Pak Yusuf Kala dengan Pak SBY dulu. Bagaimana ya muncul pertentangan, bahkan pertentangan itu relatif terbuka karena Pak JK sempat menunjukkan surat saat itu ya, semacam kontrak tertulis ya tentang peran yang akan dimainkan oleh Pak Yusuf Kala sebagai Wapres saat itu. Nah, saya yakin dalam konteks kali ini ya saya harap lebih soft ya, karena semakin bijaksana kan ya, sudah Pak JK juga tahu persis ya bahwa Pak Jokowi mempunyai agenda-agenda yang jelas ya. Baik, tadi sempat kita berbincang dengan Mas Hanta bahwa sudah melakukan penelitian membandingkan antara Wapres JK pada saat berdampingan dengan SBY dengan berdampingan pada saat dengan Jokowi. Nah, kalau kita ketahui memang dua-duanya memang lebih dominan. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang perjalanan kabinet kerja dan kemudian akan dilaksanakan reshuffle jilid 2, akan efektif tidak sih pada akhirnya nanti hasil reshuffle jilid 2 dengan adanya mungkin diskusi yang alot ini? Nah, kalau misalnya ukuran reshuffle-nya adalah kinerja, menurut saya sangat mudah bagi Presiden. Sudah kemarin-kemarin bisa diumumkan. Justru yang tertunda selain mencari hari baik menurut Pak Yusuf Kala tadi adalah soal persoalan politik tadi, deal-deal politiknya yang belum sepakat, konsensus politiknya yang belum tuntas, seperti apa. Cuma memang kalau dibandingkan Pak SBY JK, dulu beda. Pak JK-nya lebih powerful karena ketua umum Golkar di periode pertama, dan Golkar suara kursinya melampaui Demokrat pada saat itu di yang periode awal ya. Kalau yang kedua kan Demokrat pemenang, apalagi Budiono bukan orang partai, jadi agak berbeda sekarang. Nah, cuma konsekuensinya sekarang ketika Pak JK tadi ya khawatir matahari kembar, kalau tidak berhati-hati kembarnya tidak kembar 2, bisa 3, bisa 4. Kalau misalnya tadi by design tadi dibiarkan, kalau misalnya positif itu kan dibuat seolah-olah ada konflik politik sehingga tidak ada yang dominan di dalam internal kabinet maupun di internal koalisi. Kalau tidak ada yang dominan, berarti presiden tetap dominan. Itu artinya kan ada desain yang dibikin kondisi seperti itu. Sehingga kekuatan politiknya menjadi multipolar. Kalau itu positif, tapi kalau tidak berhati-hati dibiarkan terus, tadi Profesor Hendrawan juga mengingatkan, publik akan melihatnya ini multi pilot. Pemimpinnya banyak, ada berapa-berapa. Meskipun nanti akan ada dilematis yang akan dibandingkan daripada politiknya stabil, tapi presidennya tidak bisa secara dominan memimpin pemerintahan, lebih baik agak gaduh lah dikit, tapi pada tentu presiden bisa memimpin, mengambil keputusan. Nah, seperti ini menurut saya harus tuntas sudah.
Sudah 1,5 tahun, harus segera dituntaskan. Setelah ini kerja seperti Pak Joko Widodo katakan. Oke, kalau untuk mendukung kerja tadi kita sudah punya hasil survei, yang tertinggi adalah Menteri Susi. Ini adalah dari kalangan yang non partai politik. Nah, apakah menurut Anda sebaiknya ke depannya lebih banyak yang non partai politik ini lebih ditingkatkan, atau paling tidak ya sebagian lah? Menurut saya termasuk yang tidak mau mendikotomikan partai dan profesional. Jadi ada yang partai, yang profesional, yang non partai juga yang tidak profesional. Tetapi ada kebetulan seperti Bu Susi, harus kita akui, dari non partai tapi kerjanya baik dan seterusnya. Sehingga basisnya tetap baik non partai maupun partai politik harus punya basis teknokratis. Dia punya basis kinerjanya, selain punya standar integritas, kapabilitas, dia punya kemampuan manajerial, punya kemampuan leadership, punya rekam jejak yang prestatif dan seterusnya. Cuma memang jangan dihabiskan semuanya buat partai politik, karena ada merepresentasikan publik, citra publik kalau semuanya diserahkan pada politik, dan itu pun ada terbelah dua, pilihan ketua umum partainya atau pilihan presiden ini nama-namanya. Kalau presiden yang meminta Pak Indrawan kemudian minta izin kepada ketua umumnya, itu kan beda cerita. Dengan ketua umum tidak boleh dikompromikan, pokoknya 1, 2, 3, itu kan agak beda. Nah ini yang menurut saya dinamika politik kita sangat berbeda ya, khasnya Indonesia, struktur kekuasaan partai dan lain sebagainya itu akan sangat menentukan seperti apa. Yang penting presiden pada titik tertentu punya keperluan, kepentingan untuk menunaikan nawacita, menunaikan janji politik. Pasti saya yakin PD Perjuangan, Nasdem, PKB akan mendukung itu. Tinggal nanti di wilayah politik seperti apa konsensus dan deal-deal politiknya. Baik, kalau Anda melihatnya akan seperti apa nanti hasil reshuffle kedua ini, Pak? Ya, tentu ekspektasinya lebih baik dari yang saat ini ada. Termasuk penambahan jumlah kursi PDIP tadi? Kami tidak menempatkan itu sebagai harga mati. Itu kan sekali lagi logika, kalau matematika yang digunakan adalah jumlah kursi. Tetapi kami ingin menyerahkan kepada Pak Presiden, ya sudah ini reshuffle terakhir, cari orang yang terbaik, ya cari orang yang capable tadi dengan apa yang disebut oleh Pak Anto, integritasnya baik, rekam jejaknya baik dan seterusnya. Oke, baik, reshuffle terakhir mudah-mudahan. Karena masih ada 3 tahun lagi ke depannya, dan dalam 2 tahun pertama ini sudah terjadi 2 kali reshuffle. Apakah kita bisa mengharapkan reshuffle jilid 2 ini akan menjadi reshuffle terakhir, Pak? Ya, kita harapannya begitu. Karena apa? Karena sekali lagi jangan sampai kita disibukkan dengan debat, terus pekerjaan rumah reshuffle yang menyita energi kita juga. Sementara pekerjaan rumah kita yang lebih penting masih banyak loh. Oke. Ya, reshuffle terakhir kira-kira menurut Anda ini? Meski politik tentu tidak bisa agak sulit ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Reshuffle itu instrumen presiden, bisa saja presiden gunakan. Cuma memang energi politiknya terlalu besar kalau terlalu sering, sehingga harus dicari yang terbaik. Yang penting setelah reshuffle memberi harapan bagi publik, masyarakat merasakan efek nendang dari reshuffle ini. Kinerja meningkat, kabinet semakin solid, koalisinya semakin solid. Berarti punya dampak positif, sehingga reshuffle-nya membawa berkah. Gitu. Kalau misalnya terjadi reshuffle jilid 2, kemudian ternyata lebih banyak porsi untuk partai politik, menurut Anda akan kemana perkembangannya? Dampak negatifnya di publik ya, terus terang harus dikatakan. Kalau mau cari aman, Pak Presiden sekarang datang PAN dan seterusnya tidak mengurangi jatah dari partai politik, dari PKB dan sebagainya. Tapi juga ada dampak citra publiknya harus diperhatikan, karena kepresidenan seorang presiden itu kan butuh 2 legitimasi yang harus berdarah, secara vertikal dari rakyat dan secara dukungan horizontal dari partai. Jadi ada dampak dari publiknya. Menurut saya tetap harus dibagi lah. Kalau misal 50-50, ya 50 untuk kader partai, tapi basis profesional. Kemudian yang non partai juga dengan basis yang sama, profesionalitas yang sama. Begitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat jelang reshuffle yang saat ini terjadi, ini kalau kita lihat parpolnya masing-masing yang ada saat ini tidak terlalu dominan untuk mendorongkan calon-calonnya seperti ketika lihat pertama kali menyusun kabinet misalnya. Yang sekarang lebih mungkin agak menunggu sifatnya kepada hasil dari justru terancam dikurangi, kecuali PD Perjuangan ya. Saya yakin. Tetapi partai di luar PD Perjuangan, KIH, saya nggak tahu juga, jangan-jangan juga termasuk PDIP nanti terancam dikurangi. Ketika datang yang baru itu PKB, itu pasti merasa bukan pengen ditambah. PKB kalau ada reshuffle pasti merasa akan terancam dikurangi.
Nasdem juga, Hanura apalagi basisnya hitungan kursi nanti, Hanuranya berapa dibandingkan PAN misalnya, padahal ada basis yang lain. Nah ini agak berbeda memang dengan yang sebelumnya, ditambah sekarang ada faktor kawan baru ini presiden, sehingga posisi tawarnya agak menguat ketimbang ketika dibentuk di awal, kira-kira begitu. Kalau PDIP juga melihat dinamika yang seperti itu? Ya, saya kira itu wajar saja. Kami sepenuhnya menyerahkan kepada hak prerogatif presiden, tetapi sekali lagi, kali ini pertimbangannya betul-betul menyeluruh, kali ini pertimbangannya harus betul-betul mendalam. Ya. Tidak lagi coba-coba. Tidak coba-coba ya. Kita melihat ini komentar dari Anda, seorang ketua DPP PDIP yang mengatakan coba-coba, diharapkan tidak terjadi coba-coba. Nah, apakah sebelumnya berarti coba-coba? Bukan. Ada, kan sudah muncul kritik-kritik komentar sejak awal, yaitu bahwa ada menteri yang kompetensinya tidak sesuai. Bukan saja yang di profesional, yang dari kalangan parpol pun demikian. Ada orang yang begitu lama di satu komisi yang mitranya bukan dalam bidang X, tapi ternyata diangkat dalam bidang X misalnya. Baik. Tidak tepat istilahnya, Pak Prof tadi mengatakan bukan tidak profesional orangnya, saya setuju. Dia lebih cocok di posisi menteri lain. Jadi momentum reshuffle itu tidak harus mengganti menteri, bisa jadi menggeser gitu. Oke. Baik. Terima kasih sudah memberikan masukan dan informasi malam hari. Mudah-mudahan negara kita bukan menjadi negara coba-coba ya dengan adanya reshuffle jilid 2 ini. Baik, terima kasih Pak Hendrawan, terima kasih Mas Santo sudah bersama kami.